atau ya di kelas 4. Kita hari ini akan belajar ya bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 ya, dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 ya. Oke, kita akan mulai. Apa materi kita hari ini ya, anak? Oke, hari ini sebelum Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan kita belajar hari ini ya. Pertama, yaitu kalian mampu ya, anak-anak mampu menyebutkan atau menuliskan dan juga mengartikan kata sulit ya. Di mana di dalam teks atau paragraf ya, dengan teliti dan juga percaya diri serta mungkin dengan tanggung jawab ya, karena ada tanggung jawab juga yang kalian akan kerjakan ya. Lalu kalian juga mampu menyebutkan dan menuliskan juga bagaimana cara membuat peta pikiran ya, yang kalian buat sendiri tentunya berdasarkan contoh ya, yang kalian akan buat, baik itu nanti disampaikan secara lisan dan juga nanti tulisan yang akan kalian kerjakan ya, dengan tentunya harus dengan teliti ya dan juga tanggung jawab. Oke, apa sih ya materi kita hari ini? Tentunya kita hari ini akan belajar, itu kita akan belajar mengenai tema 7 ya, subtema 1, yaitu menjelaskan arti kata sulit dan juga bagaimana cara kita nanti membuat suatu peta pikiran ya secara urut ya, tidak acak-acakan ya. Bagaimana caranya nanti kita akan belajar hari ini. Oke, kita mulai. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana sih cara kita mengartikan kata-kata sulit yang mungkin akan kita temui di dalam satu paragraf ya atau teks bacaan? Tentunya salah satu cara ya, yaitu kita harus mempunyai yang namanya apa ya? Kamus besar bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian di rumah punya buku kamus besar bahasa Indonesia, itu bisa kita gunakan ya. Kita bisa cari ya melalui kamus ini ya. Jadi kamus besar bahasa Indonesia, nah biasa disingkat kita kenal yaitu KBBI. Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, ini kalau kalian belum punya aplikasinya yaitu KBBI ini, kalian bisa download ya aplikasinya di handphone ya. Di handphone ada ataupun juga di laptop ya, juga bisa kalian download ya, ataupun kalian punya sendiri di rumah boleh ya, kalian bisa cari ya di rumah buku yang punya kamus besar bahasa Indonesia ini ya. Oke, nah untuk apa tujuannya? Supaya kita tahu apa sih arti-arti kata sulitnya itu, misalkan dalam paragraf nanti kita cek ya, kita cek kata-kata yang mungkin bisa kita temukan itu sebenarnya apa ya artinya kata sulit ini ya di dalam bacaan ini yang belum saya mengerti atau saya belum paham gitu ya. Oke, kita lewat. Oke, berikutnya kita nah, silakan anak-anak buka dulu buku tema 7 kalian ya, tema 7 subtema 1 ya, di tentunya di halaman 1 ya, halaman pertama buku tema 7 ya. Oke, judulnya yaitu indahnya keragaman di negeriku ya, anak-anak boleh buka dulu bukunya ya, halaman 1. Nah, di sini ada artikel atau teks bacaan ya, tentang suku bangsa di Indonesia ya. Kalian boleh di sini kalian baca dulu ya, baca dalam hati ya supaya fokus ya, sekitar kurang lebih 5 menit ya. Kalian baca dulu ya paragraf ini, baca sampai selesai. Oke. Nah, ada berikutnya juga selain ini kalian juga baca di halaman 42 ya. Ya, 42 itu tentang karnaval mini di Sintang. Ini dua artikel ini kalian baca dulu ya dengan baik ya. Baca dalam hati supaya fokus apa, setelah kalian itu baca ya,
dan kalian pasti deh menemukan ya satu atau beberapa kata ya, kata-kata yang sulit yang mungkin kalian belum mengerti ya. Nah, ini tujuannya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kita mencari kata yang ada di paragraf tersebut, apa yang kita belum ketahui artinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ya untuk tugasnya itu kalian akan mencari kata-kata sulit tersebut ya. Oke. Nah, ini contoh tadi ya, slogan sebelumnya ya. Itu ya. Jadi kalian bisa ketahui apa sih arti kata slogan tadi ya. Kalau kalian baca di buku tema tadi ada kata-kata slogan. Cari di mana slogan. Slogan itu ternyata saya temui ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya di sini contoh ya, kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat ya. Kemudian ada lagi saya temukan kata sulit, mungkin rukun. Rukun itu kan sepertinya sulit ya. Rukun itu apa? Rukun itu tidak tercerai berai atau apa? Ternyata di Kamus Besar itu kita bisa ketahui, ternyata rukun itu artinya baik dan damai ya, gitu anak-anak. Nah, jadi contoh nih slogan ya, kalau sekalian mau lebih tahu lagi apa itu slogan, contohnya kalimat seperti ini ya, belajar selagi muda agar tidak sesal kelak saat tua. Nah, ini slogan ya. Ada lagi slogan berikutnya, buku adalah jendela dunia. Ya jelas ya, karena ya mungkin kalau kita banyak baca buku pasti kita banyak yang kita tahu lagi ya, pengetahuan, wawasan-wawasan di luar sana ya. Selain di buku juga kalian bisa mengatur lebih banyak begitu ya, informasi-informasi yang belum pernah kalian ketahui, bisa saja kalian mengetahuinya ya, karena kita apa membaca buku gitu ya. Oke. Oke, anak, bagaimana cara kita untuk menemukan kata sulit di dalam paragraf dan kita mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Oke anak-anak, kalian bisa install dulu aplikasi yang dinamakan KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini Bapak sudah menemukan ya, sudah install. Contoh kalau kalian mau menginstal, kalian boleh pergi ke Play Store ya, lalu ketikan ya KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya, kalian bisa, karena Bapak sudah install ya, sudah terinstall, jadi tidak perlu lagi untuk menginstal. Oke. Baik, mari kita coba, kita akan buka contoh ya. Bapak menemukan kata slogan ya di dalam bacaan kita ya hari ini, yaitu tentang apa? Tentang suku bangsa di Indonesia ya, yang kalian baca di halaman 1 buku tema 7, subtema 1 halaman 1 ya. Kita cari saja di sini langsung ya. Cari saja di sini langsung, ketikkan saja. Kalau kalian menemukan di sini slogan ya, paragraf pertama ya, di kalimat yang kedua ya, ada kata slogan. Kita ketik ya di sini slogan. Slogan itu apa? Kita ketik, kita klik ya. Nah, lalu dia muncul ya. Slogan itu apa? Ternyata perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu ya, seperti contohnya bersih, sehat, indah, rapi, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh satu kata ya, yang mungkin kalian belum tahu artinya slogan itu apa. Kita bisa ketahui melalui aplikasi yang dinamakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian contoh kedua, mungkin saya menemukan kata sulit lagi ya di paragraf pertama, yaitu rukun ya. Kita ketik saja di sini rukun ya. Rukun itu apa ya? Nah, ya. Apakah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan? Aduh, kayaknya nggak cocok nih ya kalau di sini tentang suku bangsa di Indonesia.
ya. Kalau kalian perhatikan kalimatnya ya, lihat kalimatnya ya, kalimatnya seperti apa, apakah cocok, rukun itu diartikan apa, yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Nah ini beda, kita cocokkan apakah cocok atau sesuai dengan paragraf yang kita baca gitu ya. Ini kan paragrafnya tentang suku bangsa di Indonesia ya. Berarti kalau rukun ya, hidup rukun, berarti rukun itu, oh berarti ini arti yang kedua yang saya akan gunakan, yaitu baik dan damai ya, atau tidak bertengkar ya. Nah di sini tentang pertalian, persahabatan dan sebagainya. Artinya di sini kita hidup damai ya, atau hidup baik berdampingan ya. Itu ya cara kita untuk mengetahui arti kata ya. Mungkin sulit ya bagi kalian belum mengerti kata tersebut, maka kita bisa mencari tahu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Oke, itu saja caranya ya, supaya kalian mengerti. Kalian boleh praktekkan sendiri ya, dan kalian boleh cari arti kata di dalam paragraf tersebut yang menurut kalian sulit mengerti atau tidak tahu artinya ya. Selamat mencoba ya. Berikutnya, nah di sini ya, rajinlah membaca. Apa sih ya rajin membaca? Kenapa kita harus membaca ya? Baik itu dalam bentuk teks paragraf atau bacaan atau artikel ya. Nah di sini salah satu cara menggali informasi itu dapat kita peroleh melalui membaca ya. Jadi ketika kita membaca, kita tuh sedang menggali informasi, kita sedang mencari tahu ya, menemukan sesuatu hal yang baru ya, yang bisa kita ketahui ya dalam ketika kita sedang membaca ya. Nah dalam membaca juga kita bisa memperkaya pengetahuan ya, menambah wawasan, dan tentunya dalam menemukan informasi ya dalam teks itu kita harus perhatikan juga ya beberapa hal, yaitu kita harus tahu judulnya apa dulu ya yang kita baca. Kemudian kita harus tahu juga ya, membaca itu harus keseluruhan, jangan sebagian-sebagian ya. Seperti contoh tadi, saya baca tentang suku bangsa di Indonesia halaman 1. Saya hanya baca paragraf 1 aja, sudah cukup. Nah, itu salah ya anak-anak. Jadi kita harus baca seluruh paragrafnya ya. Nah, kemudian kita juga ketika membaca, kita akan juga yang namanya boleh ya mencatat hal-hal yang penting yang belum pernah kita ketahui ya. Nah, seperti tadi ya contoh, oh ada kata-kata sulit nih yang penting, yang belum saya ketahui, itu penting kata-kata sulit tersebut, maka kalian catat ya, dicatat. Oh slogan apa artinya, nanti setelah kalian sudah ketahui apa artinya slogan, maka kalian akan ingat kalau ketika sudah dicatat ya. Ya begitu. Berikutnya, oke, ini gagasan pokok dan peta pikiran. Oke, nah ini bahasan kedua. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan peta pikiran. Tetapi hari ini Bapak akan membahas mengenai cara membuat peta pikirannya saja ya anak-anak. Jadi sepintas saja kita membahas gagasan pokok ya. Oke, nah gagasan pokok itu adalah ide pokok atau biasa kita temui itu di awal kalimat ya, dalam paragraf itu gagasan pokok ya. Nah lalu kalimat berikutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu apa? Itu biasa kita sebut sebagai kalimat penjelas atau pengembang ya, pengembang paragraf ya, dari gagasan pokok tersebut, dari kalimat utama tersebut ya anak-anak. Nah Nah, kita juga dapat mengetahui ya sebenarnya dari teks paragraf itu ya, dan kita bisa buat dalam bentuk peta pikiran juga bisa ya anak-anak. Paragraf pertama apa, kedua apa, ketiga apa ya. Kemudian kita catat tapi dalam bentuk bagan. Ya, ini peta pikiran itu kita buat dalam bentuk bagan ya. Begitu. Bagan itu seperti apa? Ya, kita lihat di sini ya. Bapak akan berikan contohnya. Oke. Nah,
Jadi untuk menggali informasi dari suatu teks, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Kita harus baca dulu ya teksnya dengan baik, dengan teliti ya. Kemudian tentukan topik dan teks non fiksi tersebut. Contoh di sini tadi suku bangsa di Indonesia ya. Ini sudah ada judulnya ya. Ini. Lalu berikutnya catatlah setiap informasi yang penting yang ada ketika kita baca ya, membaca suatu teks. Catat informasi yang penting. Ini kalau kita membuat satu gagasan pokok ya. Tapi hari ini kita akan membahas atau apa belajar bagaimana cara kita membuat peta pikiran ya, bukan ke gagasan pokok dulu ya. Oke. Nah, baik anak-anak, jadi setelah itu juga kita rangkai ide atau gagasan pokok. Kalau kita sudah temukan gagasan pokok itu dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga misalkan ya. Atau contoh di sini paragraf 1 dan kedua, berarti kalau di halaman 1 berarti kita punya ya paling tidak ya kalau 2 paragraf berarti kita mendapatkan mungkin jadi 1 paragraf ya. Begitu dirangkai gagasan pokoknya dengan bahasa sendiri. Oke, nah berikutnya. Nah ini ya sekarang kita bagaimana cara kita membuat peta pikiran. Oke, nah pertama kalian nih tadi kan contoh bagaimana bagan ya. Kita buat bagan seperti ini. Contoh ini kita membuat peta pikiran yaitu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia ya. Bapak kasih contoh dulu ini ya satu yaitu agama Kristen ya. Yang pertama ya kasih nomor ya. Kemudian ada tanda panah, ini penting ya tanda panah. Artinya apa? Setelah agama ini kita kemana ya? Kedua apa? Gitu ya. Ternyata yang kedua adalah tempat ibadah. Oh ya. Sama agama Kristen tempat ibadahnya yaitu di gereja. Yang kedua berurut ya. Lalu berikutnya lagi panah lagi kemana? Kita akan buat panah ya. Kita mungkin ketiga nih ya kitab sucinya apa? Agama Kristen, Alkitab. Oke, baik. Berikutnya ya, tanda panah lagi kemana ya? Kita buat. Oh, hari besar. Hari besar agama Kristen yaitu ada Natal, ada Paskah. Mungkin ada hari yang lain apa? Mungkin Pentakosta ya, kenaikan Yesus, lain-lain ya anak-anak. Nah ini keempat. Nah, artinya apa? Kita membuat peta pikiran ini secara urut ya, walaupun bentuknya pisah-pisah ya, pisah-pisah, tetapi kita kasih nomor ya, kasih nomor supaya urut ya. Artinya kalian ketika menjelaskan ya peta pikiran ini, maka kalian bisa menjelaskan secara urut ya. Pertama saya akan memilih agama Kristen ya, misalkan tempat kedua tempat ibadahnya ada di gereja, kemudian kitab sucinya yaitu Alkitab, dan hari besarnya yaitu Natal, Paskah, dan yang lain ya. Seperti itu. Jadi ini berurut ya anak-anak. Jadi tentukan, jangan lupa pakai nomor ya atau angka supaya eh, kita yang mendengarnya juga bisa mengetahui ya anak. Nah, oke di sini apa nih? Berikutnya ya. Oke, tugas ya anak hari ini ada tugas. Jadi kalian akan berikan tugas ya hari ini ya. Kalian, nah tugasnya apa Pak? Nah tugasnya adalah kalian mencari kata-kata sulit ya tadi dan artinya yang ada di dalam kitab 7 ya, yang tadi halaman 1 yang kalian baca ya, tentang apa ya judulnya suku bangsa di Indonesia ya, dan halaman 42 ya, halaman 42 juga kalian baca itu karnaval mini di Sintang ya. Nah ini minimal kalian buat ya 10 kata sulit ya yang ada di dalam teks paragraf tersebut ya, dan tuliskan artinya. Bagaimana caranya menulisnya? Seperti contoh ya, dibuatkan tabel ya seperti halaman 2 ya. Buatkan tabel seperti halaman 2 ya. Kalian bisa lihat sendiri di buku cetak kalian halaman 7 halaman 2. Jadi kalian buat dalam bentuk tabel ya. Oke.
Lalu kedua, ya tugas yang kedua kalian harus membuat atau mengerjakan peta pikiran ya, membuat peta pikiran seperti contoh ya halaman 39. Boleh seperti contoh yang Bapak juga buat, boleh ya. Yaitu tentang apa? Keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu ya, keragaman agama di Indonesia itu ada 6 ya. Jadi kalian buat ya, buat ya, ke 6-6-nya. Oke? Mengerti ya anak-anak? Tentunya harus dengan rapi ya. Ya, tidak ada coret-coretan ya. Diharapkan rapi mengerjakannya ya. Oke. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan atau yang belum kalian mengerti, boleh kalian tanyakan ya. Bapak beri kesempatan. Dan kalian akan bertanya, boleh ya di waktu meet. Oke. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.